Zaman dulu emang suka jadi bercandaan juga sih ya sama abang-abangan kita yang lumayan preman-preman. Nggak puasa bang, lupa niat. Iya, abang-abangan bisa zaman kayak dulu. begitu. Aku tak puasa bila tiada kau di sisiku. Aku boleh nggak sih puasa karena pacar? Karena diingetin pacar. Gini, gue kalau nggak puasa dimarahin dia nih gitu. Ya, tetap lo menjalankan kewajiban, tapi pahalanya agak hilang aja. Karena kan saat diterimanya amal ibadah kan Dari hati ya. salah satu ikhlas untuk Allah gitu. Sebenarnya Oh, tinggal bukan. dilurusin aja niatnya. Tapi mungkin dalam tahap nanti dia akan menyadari awalnya nggak terbiasa, jadi terbiasa, lama-lama jadi ikhlas. Karena latihan untuk jadi ikhlas emang kayak gitu. Sama kayak waktu kita bocah kan. Kalau nggak puasa dimarahin, takut gara-gara dimarahin sama sama bokap. Orang tua. Lama-lama setelah dewasa berpikir setelah balik kan, oh ini kewajiban ternyata puasa itu gitu kan. Jadi ada kesadaran dari diri sendiri. Oke. Tuh coy. Ikhlas. Ikhlas coy. Maksudnya ikhlas aja coy, jangan. Enggak lah. Jangan ini. Kan namanya juga usoli fardu. Iya. Yes. Apa ujungnya? Usoli fardu. Saya niat puasa Ramadan ikhlas karena Allah. Iya. Soli kan sholat. Enggak, tapi enggak maksud gue. Nawa itu. Nawa itu niat. Arba rakaat ini. Enggak puasa. Puasa. Apa nama itu? Somagodin. Anin Fadusari Ramadona lillahi ta'ala. Hadis arati. Iya. Lillahi ta'ala. Paling seru tuh kalau kita raweh bocah-bocah yang masih paling kenceng ya. Nawa itu Somagodin Adain Fadusari Ramadona. Jadi buat besok sahur nggak niat nggak apa-apa ya, udah pas abis terawih. Nah makanya ada ulama yang memperbolehkan ketika mau masuk terawih pertama nih, niatnya langsung di fullin 1 bulan. Ada. Jadi kita udah niat, Niat khususnya ada. Iya, maksudnya kita niat, atau kalau misalnya nggak ada yang nggak bisa niatnya, ya Allah saya niat untuk berpuasa selama 1 bulan. Demi Allah Ramadan. Subhanahu wa Ta'ala. Iya, karena Allah lillahi ta'ala. Tapi tetap afdolnya itu berpuasa, niatnya itu kan karena rukun niatnya puasa itu dilakukannya itu ketika malam hari. Kalau kecuali kalau puasa sunnah, misalkan kayak puasa sunnah nih, Nabi pernah pagi-pagi pas tanya istrinya mau makan nih, terus tanya, ya Aisyah ada makanan? Nggak ada. Oh ini soim, sungguhnya saya berpuasa. Nabi langsung bilang ya udah saya niat puasa gitu. Nah itu atas dasar itu ulama bilang kalau niat tuh harus diucapin. Itu yang gue pelajari di mazhab Syafi'i itu. Oh nggak gitu. boleh cuma dalam hati doang. Iya. Jadi sunnah dalam melakukan niat itu dari situ. Itu asal muasalnya. Tapi kalau puasa wajib harus dari malam baiknya. Kalau sahur sebelum tidur jadi nggak sahur lagi, itu sebenarnya sahur tuh sunnah apa enggak sih? Sunnah. Boleh aja ya. Lo jalanin puasa tanpa sahur pun bisa, cuma agak kurang berkah karena di sahur itu salah satu doa termasuk di waktu sahur itu doa yang nggak mungkin ditolak sama Allah, itu salah satunya tuh. Ketika sahur itu, waktu sahur tuh bagus istighfar buat doa kayak gitu. Jadi, Kalau sahur jam 9 Sahur, dinner. Niatnya bukan sahur dong. Breakfast dinner. 9 malam maksudnya dong. malam Sahur pagi kan nih. pagi. ya jam 9 Nah, malam. maksudnya kan habis buka. Oh. Dia mau itu lagi gitu loh. Niatnya ya boleh aja, cuma kan bagusnya maksudnya afdalnya waktu sahur itu kan ketika mau mendekati subuh. Nah, kalau misalkan puasa itu buka puasa dianjurkan kan disegerakan. Tapi kalau misalkan sahur itu bagusnya tuh diakhirkan. Bagusnya mepet-mepet tuh. Oh berarti emang sahur tuh sunnah dan Sunnah. kalau bisa dilakukan. Iya, bagusnya dilakukan gitu. Tapi emang Walaupun cuma minum air putih.
Yes. Walaupun cuma air putih aja. Zaman dulu emang suka jadi bercandaan juga sih ya sama abang-abangan kita yang lumayan preman-preman. Nggak puasa bang, lupa niat. Iya, abang-abang bisa zaman kayak dulu. begitu. Yang bangun-bangun. Ya artinya kalau dia lupa niat bisa jadi dia emang sengaja nggak niat puasa buat Iya, besok. begitu, lebih ke situ gue juga Janjian. mikirnya. Oh, alasan Gen Z. Lu nggak puasa, lagi males. Kali. Lu nggak puasa, ngambil shift malam. Jadi puasa malam. Bagus. Yang kagak. Nggak boleh tuh, Joy? Nggak boleh tuh. Nggak ada lah. Nggak ada. Nggak, bukanya di mana bukanya? Kan subuh ke maghrib, Dul. Oh iya benar. Enggak, apa bedul mau dibalikin kali. Maghrib itu sahur. Oh, tapi banyak kejadian jam tidur dibalikin. Jadi siangnya malamnya begadang biar abis sahur dia tuh tidur seharian. Nah kalau dulu sahabat Nabi benar ngelakuin begitu. Oh boleh. Tapi malamnya itu dipakai buat ibadah full. Bom. Oh boleh. Kesannya dia mau ngelakuin itu. Janggal. Seorang dia mau ikutin zaman Nabi. Wow. Iya jadi saya malam nih dibuat ibadah full. Kan sholat subuh berjamaah nunggu sampai waktu datangnya syuruk. Waktu isyrok itu kurang lebih 90 menit setelah dari azan subuh. Nah itu baru waktu duha mereka tidur. Duha tuh 90 menit setelah subuh? Iya, 90 menit, 100 menit lah sekitar itu waktu subuh. Ada perbedaan, beberapa masa perbedaan pendapat di waktu duha itu. Tapi yang paling afdol waktu sholat duha itu sekitar matahari itu lagi agak teriknya tuh kayak sekitar jam 9, setengah 10 itu paling afdol sholat duha. Tapi kalau mau lakukan jam setengah 7, jam 7 boleh. Kalau misalkan mengikut waktunya misalkan azan subuh di waktu jam 4. Nah, jam berarti, 6. Nah, habis sholat subuh kan makruh, lo nggak boleh ngelakuin sholat sunnah tuh setelah sholat subuh. Makanya habis sholat subuh kan nggak ada badliyah kan, adanya qobliyah aja. Kalau zuhur ada qobliyah, ada badliyah. Ya. Gitu kan. Nah, sebelum dan sesudah. Iya. Nah kalau misalnya sholat subuh nggak ada badliyah itu kenapa? Karena diisi biasanya amalnya dengan bacaan Al-Quran, dengan zikir, dengan majlis taklim. Sampai waktu 90 menit, waktu makruh itu nggak boleh sholat, baru boleh dilakukan sholat. Tidur berarti boleh? Boleh. Seharian tuh? Bahkan gue pernah dengar tidur pahalanya pun double, betul tidak? Benar. Kalau tidurnya orang yang ketika berpuasa itu adalah ibadah. Jadi tapi artinya ketika dia tidur itu, dia niat misalkan tidur nih, ntar mau niat bangun untuk melanjutkan ibadah lagi, zuhur gitu, misalkan dia tidur. Nah, itu namanya tidur ibadah. Habis zuhur, tidur lagi, bangun sampai asar. Ya, asar tidur lagi sampai maghrib. Nggak boleh, boleh aja, cuma agak makruh aja. Maksudnya kalau sampai tidur mulu lebih gitu. Lebih ke nganggur sih ya. Kan lu gak ada kerjaan. Iya, benar. Lu malas. Lu gak ada kerjaan. Lu nggak apa-apa, tapi orang rumah ngamuk kali. Online shop kayak apa kayak. Ya, memang tidur ibadah, cuma diamuk orang rumah kali, diamuk bini kali ya. Iya benar. Ya, tapi kalau dia kerjanya malam, boleh aja. Boleh nggak masalah. Anjel lu Tuh, antar jemput lontong. Jadi buat dagang pagi. Buat dagang pagi. Iya, antar jemput lontong. Kok ketawa paling ini sih? Iya, longbow. Iya benar, bagus. Antar jemput lontong kan. Sebaiknya kalau misalkan habis sahur, sholat subuh, tidur apa ya? Langsung kayak gimana? Sebenarnya makruh kalau tidur setelah sholat subuh. Oh. Sampai matahari bersinar, Bang. Iya. Itu pun berlaku buat sholat subuh. Itu kalau ucapan. Rasulullah SAW ngajarin pembagian rezeki manusia tuh itu dilakukan pada waktu pagi, subuh habis. Oh, makanya ada pepatah rezeki dipatok ayam. Bukan pepatah genjilan. Rezeki dipatok ayam. Kebiasaan orang-orang miskin alias Hotman Paris dan lain subuh dia bangun. Iya benar. Ada tuh buku satu kebiasaan orang-orang kaya itu orang-orang yang udah istilahnya sukses, freedom finance lah, udah gitu. Itu kebiasaannya tuh mereka pagi-pagi tuh udah kerja, udah bangun gitu. Kebiasaannya. Iya. Sama kebiasaan Jeff Bezos jam 3 masih nyanyi One Palace pakai tam-tam. Malam lo tidur, makanya rata-rata bagusnya kan tidur di awal biar lo bisa bangun. Kalau kita kan misalnya orang Islam nih,
kita mau bangun, kalau kita mampu sholat tahajud itu kan bagus sholat tahajud, atau paling minimal kita bangun pas sholat subuh gitu. Nah habis itu jangan tidur lagi baiknya, karena tuh rezeki itu lagi dibagi-bagiin sama malaikat tuh Habis subuh. iya. Ada Nabi tuh ada doa khusus tuh habis subuh tuh, Allah mabarik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku waktu di pagi hari. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang tahu begitu, mereka dagang rata-rata pagi. Lo perhatiin deh orang-orang yang pedagang-pedagang pasar tuh Pagi udah habis 10. Memang dia mungkin nggak sebanyak orang-orang yang bisnismen kita, tapi berkah harta. Jangan deh, itu mah dikasih aja ntar. Iya, masa ada. Dia nungguin tuh. Iya, mana nih rezeki Habis dapat pepatah dari Gopar itu, jangan sampai ayam matok rezekiku depan rumah nih, tutup langsung jalanannya. Nah, tapi kan tidur ibadah, kerja ibadah. Kalau misalnya dia kerja nih, tidur dimarahin bosnya, kan tidur ibadah. Itu gimana? Posisikan lu ada namanya bab muamalah tuh, perjanjian bekerja dengan orang lain. Lo harus ikutin apa peraturan kalau bos lo memperbolehkan. Makanya nih kata Nabi nih bagus dan dikutip sama ulama. Lo misalkan lo pimpinan perusahaan, lo punya pegawai, Gofar, Riko, Wancoy gitu punya perusahaan. Kalau bulan puasa, kalau mau usaha lo makin berkah, lo kasih keringanan sama pegawai lo kerjaannya. Jangan lo tambah berat. Itu salah satu. Kalau Kristen, dia kayak gini, Longbo. Kan beda case. Gue mau nanyain khusus buat Longbo. Dia puasa, mau ikut puasa, tapi tidur di Oyo boleh? Boleh nggak tidur di Oyo? Itu ngerental kan aja. Boleh Long, ngaco boleh, itu dosa itu. Nggak boleh lah. Oh, intinya lu tidur ibadah betul, asal tidak melupakan kewajiban lu sebagai manusia. Iya, makanya kayak misalkan kayak kantor Dua Nama nih, misalnya kayak gitu, waktu awal gue masuk gue bilang, lu mau bagus ya rezeki lo kayak gitu, beliin makanan semua buka, kan kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa buka puasa, maksudnya kan beli dari siang. Iya benar, disimpan anget dong. Iya. Barang siapa yang memberikan minum pada orang yang berpuasa walaupun seteguk air, maka dia tidak akan merasa kehausan nanti di hari kiamat. Kalau kita beli pegawai kita yang Kristen misalnya ikut buka. Kena kayaknya sih. Ikut buka. Karena buka. Puasa. Lu dihitung tetap sedekah, tetap dapat pahala itu. Tenang Long, kita nggak ada yang namanya diskriminasi di sini. Tenang Long, santai. Lontong? Lontong? Itu kan bicara seteguk air. Cuma contoh misalkan dapat kerjaan kemarin dari Green Day misalkan, angka gede. Nggak misal bagi beli buka kelas 1. Setidaknya kita ya. Benar. Masa kok gelas 1. Benar. Minimal sedus lah, sedus juga paling gocap kan. Iya, coy. Gitu. Enggak, nih karena saya tahu ada hadisnya, cuma minum barang siapa seteguk air, jadi dikasih sendok nih airnya nih. Nggak boleh, coy, nggak boleh. Maksudnya ada lah hitungannya, coy. Paham. Ya artinya kita memberi makan, terus kalau ada orang yang nggak punya pakaian kayak gitu-gitu, kita kasih deh. Kalau perlu tuh kan di lemari kita udah banyak pakaian-pakaian kayak gitu. Banyak orang jujur, mau lebaran nggak punya pakaian jujur, banyak, masih banyak. Pokoknya intinya bulan puasa itu sangat terkenal dengan bulan untuk berbagi lah, karena rezeki kita nih akan dilipat gandakan bulan puasa gitu. Sebagaimana syekh-syekh dari Qatar, dari Dubai itu mengatakan kan, saking rezekinya nih bulan puasa dilipat gandakan, biji salak di bulan lain naik keras, di bulan puasa jadi lembek. Emang gitu katanya. baru tuh papatah. Dengar lagi gue. Qatar lagi gue juga nggak pernah sih. Gue udah nyimak aja Qatar tuh. Alias kolak biji salak kan. Oh iya benar. Iya baru. Bapak-bapak dulu. Iya, saking rezekinya nih kita nih orang bulan puasa nih. Coba di luar bulan puasa biji salak keras kalau dimakan, bulan puasa lembek langsung. Nah, itu rezeki. Kolak maksudnya. Kolak. Tapi iya sih, maksudnya beliin bukaan tuh bener coy. Itu istilahnya tuh agak multiple. Kita ibadah sunnah di bulan puasa diganjar pahalanya pahala wajib. 1 kali sholat wajib, pahala ibadah wajib di bulan puasa kali 70. Tuh coy. Iya. Hitungannya udah masuk tuh. Only bulan puasa. Bahkan dalam satu riwayat tuh, ini kan habis bulan puasa kan masuk, habis Ramadan ini kan langsung Syawal nih. Itu Allah udah perintahin khusus untuk malaikat hiasin surga dari pertama kali tanggal 1 Syawal buat
nyambut bulan Ramadan yang berikutnya. Karena apa? Karena khusus di bulan Ramadan paling banyak Allah ngampunin manusia tuh ketika di bulan Ramadan. Makanya tuh ketika kita di bulan puasa itu kita gampang untuk ibadah. Umumnya orang kita pasti ngerasain bedanya, beratnya ibadah di luar bulan Ramadan sama di bulan Ramadan itu sangat bedanya signifikan banget. Beda. Makanya kalau misalkan sholat di luar yang ada imamnya, doanya selalu semoga kita diketemui lagi sama Ramadan tahun depan. Iya, betul. Oh lu ya pernah denger juga lu ya? Ya elah kok. Semoga setiap bulan seperti ini. Mau lebih lagi, mesti dia mau nabi. Bisa sama nabi. Oh, mau Ramadan tiap hari ya. Semoga tahun ini dapat lagi nih malam Lailatul Qadar. Benar. Kalau optimis gitu boleh gak? Boleh, harus. Boleh coy. Iya. Itu namanya berhusnudzon namanya. Tapi kan gini. Kita lawan Belanda, optimis. Tapi kita cuma pakai mulut. Bisa nggak tuh terobos benteng Belanda? Lu mengandalkan dia. Kalau gini boleh nggak Jo? Kan kalau tadi optimis, mudah-mudahan bulan ini kita dapat malam Lailatul Qadar, itu kan boleh. Kalau misalnya kayak gini boleh nggak? Tahun ini jangan gue deh, buat orang dulu. Kesannya udah pasti ke dia ya. Iya, bukan lagi. Dosa ya? Dari jutaan orang di dunia, masa lu doang yang dapat satu kesannya, biar buat orang lain dulu deh. Tapi orang dapat. Kesannya dia juga udah tabungannya udah banyak. Dosa ya? Orang pilihan terbaik sedunia. Terkesannya gitu buat orang lain dulu deh. Ya setuju tuh nih. Agak lah, terbaik sedunia gila. Ya berarti nggak boleh kan gue nanya. Gue dosa dong ya. Seakan-akan gue udah pernah gitu. Iya, gue udah pernah dan gue akan dapat lagi. Mending yang lain dulu. Kan gitu bahasanya. Bosen gitu ya. Berarti nggak boleh tuh ya dosa. Iya lah. Kalau dalam hal ibadah, maksudnya kita kan kadang-kadang kita berpikir nasib kita nggak tahu nih nasib kita di akhirat kan. Kalau misalkan seandainya gue tahu aja, gue udah ketahuan nih gue punya kapling di surga, gue udah pasti masuk surga. Tiap orang yang buat maksiat atau apa, enak aja pasti gue kata-katain. Cuma kan karena gue kagak tahu. Justru kan? itu part of game-nya. Gue kagak tahu. Ya kan ada orang misalkan lagi udah siang-siang posisi mabok, sate B2, ya kan? Sampingnya micet udah tuh. Udah double. Udah triple kill deh itu kan. Kalau seandainya itu kan menurut pandangan orang, wah nih orang udah multiple nih orang. Kalau seandainya kita tahu gitu nasib kita itu udah di surga, enak aja kita ngata-ngatain dia gitu kan, lu parah lu. Kan kita nggak tahu apa jangan-jangan nanti di akhir hayat dia hidupnya jauh lebih baik dari kita. Gitu, dan kita yang misalkan orang taat atau Allah rubah hidupnya. Kan pernah tuh di zaman Bani Israel kan. Jadi saking ada nih orang alim, orang soleh gitu, saking dia solehnya itu, dia jalan kemana-mana diikutin awan palanya, Pak. Oh, biar adem? Iya, jadi saking maksud orang ngeliat tuh kayak orang karomahnya dia gitu, kelebihannya dia, luar biasa gitu kan. Di satu tempat duduk di bawah pohon, satunya orang ahli maksiatnya duduk di sebelahnya dia. Apa ahli maksiat apa sih? Itu kan ahli maksiat. Ahli maksiat orang buat dosa lah gitu. Orang ini kan terkenal gitu kan, ini orang yang buat dosanya itu langsung ngomong, saya mimpi apa saya bisa berdudukan di samping orang soleh ini, orang yang kehidupannya orang tahu suci gitu. Orang yang ini dia seuzon gitu kan, dia ngomong mimpi apa saya semalam saya duduk sama orang yang ahli dosa mereka. Pas dia berpisah awannya udah pindah ke orang yang ahli maksiat ini. Awannya udah pindah sama orang jalan sama orang maksiat. Oh, karena gara-gara dia berprasangka baik. Ya Allah gue mimpi apa? Oh, yang satu berprasangka buruk. Yang satu berprasangka buruk. Artinya Allah nggak seneng lu dengan posisi lu yang seperti itu, nggak pantas. Walaupun cuma di hati doang, itu dia belum ngomong loh, di dalam hati doang. Dalam hati dia mimpi apa? Gue apes banget samping gue. Oh bahaya emang tuh orang ya ngomong-ngomong kayak gitu ya. Hati dalam hatinya kayak gitu. Langsung awannya tuh dipindahin, langsung ke orang yang ini dikasih taubat, dia jadi orang soleh. Nggak baik emang tuh ngomong mimpi apa gue gitu ya. Okay. Kalau yang jelek-jelek, bagus boleh. Nah, abis awannya pindah ke sini, awannya pindah ke Son Goku. Tapi itu dibawa sama dia. Iya, ini kan di atas. Aduh, coy, biar adem. Jadi intinya jangan prasangka. Iya, benar.
Maksudnya prasangka kita Prasangka yang buruk. baik-baik aja lah, jangan prasangka buruk gitu. Jo, tadi lu bilang yang micet. Kalau siang-siang puasa nih, dia buka aplikasi micet tapi nggak mesen. Buka belum. Kan Dul, namanya itu kan segala sesuatu berproses Dul. Dengan lo buka udah punya niat. Enggak, kayak gabut gitu. Pengen lihat Iya. status orang gitu. Iya. Ada nggak sih? Oh, micet lihat nih, kayak statusnya ya? status orang Ada, gitu? ada. Ya, misalkan. Gimana sus? Gimana lo status lo? Misalnya COD. micet expert gimana? ada profilnya nggak? Logs. Gimana statusnya? Yes. Room only. COD. Out call, in call gitu ya? Iya. Iya. Dia tahu jelas. Pengguna. Itu aja udah salah, Jo. Buka aplikasi micet udah salah, siang-siang. Nggak mesen padahal cuma iseng Ya doang. tergantung niatnya aja. Kalau lu niat lu untuk apa? Baca status doang gitu. Ya nggak apa-apa, nggak dosa. Kenapa? Oh. Cuma kan kalau tuh maha kasih sayangnya Allah ya. Kita ini punya rencana baik nih Pak. Misalnya gue bilang, Jo, jadi kita ntar ya bulan depan gue mau syukuran nih undang anak yatim gini. Ternyata bulan depan ya Rezeki lagi seret. iya, gue duit gue lagi agak kurang nih Jo, gini-gini. Pengen tunda dulu ya. Lu baru niat aja dapat pahala. Baru niat lo tuh udah dicatat sama Allah untuk lo mendapatkan pahala menyantuni orang yatim karena lo udah niat. Akan tetapi kayak tadi yang lo bilang, lo udah niat mau mesen nih misalkan di micet, lo baru niat mesen, Udah salah, udah dosa. lo baru niat nih mau mesen kan, set di foto gigi Hadid, pas datang gigi Graham kan misalkan. Iya. Sering Nggak emang jadi lo tuh tuh ya. niat tuh. Iya. Nggak dicatat lo dosa. Hah? Nggak dicatat dosa. Kalau apa? Tapi Lu tetap udah pesen. Iya. Apa sih? Lo jadi nggak jadi. Kalau Ya retur? gara-gara kan dipoto gigi Hadid, pas Retur. datang gigi Graham. Tapi lo udah pesen. Iya datang kan, ayo lo nggak jadi. Terus Ah. lo bilang, gue emang kayak gue nggak boleh kayak gitu. Nggak dicatat dosa lo. Kalau Malah lo retur. Iya, minta retur. kalau tuh udah buat niat kali ya. Allah yang maha tahu tuh hatinya. Iya. Kita ulama kayaknya nggak harus menelisik ke hati orang dan niat orang. Jadi artinya dalam sebuah tindakan tuh kan, kalau dalam kaidah fikih tuh kalau kalau definisi niat tuh kan qasdu syai' muqtaranan bi fi'li. Jadi artinya lo ingin menghendaki sesuatu, mengerjakan tapi dengan perbuatan, tuh definisi niat tuh. Oh. Kayak contoh aja dalam kasus KUHP deh, undang-undang kan 338 sama 340. Coba jelaskan. Nggak tahu gue, nggak tahu. 338 pembunuhan, lo ngebunuh orang. Tapi hakim kan nanti akan menelisik, lo niat Niat apa pakai niat apa enggak? kagak, Iya, iya. berencana apa Pembunuhan enggak. berencana apa enggak? Nah, kayak gitu. Apakah membela diri? Iya. Nah, iya, kayak gitu lo ternyata membela diri, itu kan membedakan kan dalam menentukan suatu hukum. Begitu juga dalam agama tuh, kalau lo ada niat tapi maha kasih sayangnya Allah, ketika lo berbuat baik nggak jadi, Allah kasih pahalanya. Ketika lo berbuat buruk dan nggak jadi dan lo nggak dapat dosanya, itu kasih sayangnya Allah. Nah, kalau dibalik nih, kalau kejadiannya misalnya cewek nih, udah sungguh-sungguh niat puasa, sholat full, jam 5:30, 5 menit kurang maghrib deh, dapat, terus dia kesel, nggak boleh tuh? Nggak boleh, ya udah, dia alhamdulillah aja. Emang tuh kan tuh sesuatu yang nggak bisa dia Kontrol. kontrol, nggak Tiba-tiba bisa mens gitu? dihindari. Ya, Nggak boleh iya. kesel tuh? Nggak boleh nyes. Cuma kan nanti dia di luar bulan puasa dia harus kodok itu kan, dihitung. Dia nggak puasanya berapa hari, nanti dibayar. harus dikodok. Kalau sholat nggak harus kodok dia kalau perempuan kan. Oh. Tapi kalau puasa harus dia Iya, harus iya, bayar iya. utang gitu kan. Itu nggak bisa dikontrol, kayak nahan kencing sih dia. Kalau itu ya. Dan kencing nggak? Beda. Kemen gitu. Kalau Dan nah- kencing masih bisa juga coy. Iya, kalau nahan kencing kan bisa Itu datang kontrol. tiba-tiba. Itu udah sorry. itu nggak bisa dikontrol, nggak bisa Oh. ditahan, Joy. Sama kayak gumoh lo, kayak gumoh lo Oh, gumoh itu iya, iya, kan kayak iya. gitu, nggak bisa lo kontrol kan. Iya, iya. Masa mens kayak nahan kencing? Bagus sama tuh, sama tuh kayaknya. Udah ada kebelet fans. Ada tuh, ada tuh Ada kayaknya. tuh apa-apa. Terus kayak misalkan sholat taraweh kan malam tuh. Sebenarnya kayak kemarin gue lihat tuh ada salah satu postingan, ada wacana di daerah mana itu. Sholat taraweh ingin diakhirkan, dimundurkan di sekitar jam 9 malam. Kan Emang misalkan sekarang kan kalau misalnya sekarang kan jadwal Isya tuh 7.20 sekitar 7.25 lah sampai gitu kan, jam Iya. 19.20 sampai 25 gitu kan. Hmm. Nah, kebiasaan kita itu kalau waktu Isya itu langsung sholat taraweh. Iya. Isya, sholat sunnah langsung taraweh. Lanjut. Iya. Sebenarnya sholat taraweh itu yang paling bener dalam keadaan santai. Kayak lo misalkan kita nih ya, gue sih belum pernah ya ke Haromen, ke masjid Masjidil Haram sama Masjid Nabawi. Kalau di sana itu biasa misalkan Isya jam 7 gitu kan.
Nah, itu nanti qomatnya azan isya jam 7, qomatnya itu sekitar jam 8, 1 jam. Nunggu qomatnya itu kan karena jeda orang. Nah, tapi kalau khusus untuk bulan puasa, dia ditarik mundur sampai jam 9 malam. Oh, nah, boleh. sebenarnya supaya orang tuh santai dulu. Taraweh tuh lebih enak menjalankannya tuh kalau lebih tenang. balik kerja macet. Iya, karena kalau misalkan lu baru macet makan segala macem, udah kadang-kadang orang jadi malas, udahlah taraweh aja di rumah. Walaupun boleh taraweh di rumah, cuma kan maksudnya memang pahala yang dapat kan bagusnya kan berjamaah atau taraweh itu. Udah gitu Taraweh kan, sendiri boleh? Boleh. Taraweh sendiri. Nah itu tahu sendiri nggak boleh, dia baru tahu ya. Gue kira jamaah doang. Boleh dong. Nabi kan pernah sholat taraweh, terus sahabat Nabi pernah pada ngikutin. Kalau nggak salah cuma kurang lebih 3 hari aja. Habis itu Nabi ninggalin sholat taraweh itu karena takut umatnya ini nanti di belakang itu nganggapnya jadi wajib. Nah itu cara berpikir Nabi begitu. Jadi Nabi nggak mau dianggap ini nanti jadi sesuatu yang wajib, jadi memberatkan orang. Kalau ini jadi sesuatu yang wajib, gimana security kalau yang kerja malam-malam coba? Iya. Ya kan? Berarti dia meninggalkan kewajiban, dosa dong. Iya. Ya kan? Nah itu Nabi itu berpikir tuh sampai kayak begitu. Nah kalau misalkan akhirnya Nabi tinggalin, Nabi kerjain sendiri. Di zaman Sayyidina Umar ngelihat sahabat-sahabat Nabi ini kerja di Masjid Nabawi, itu sholatnya pada sendiri kan? Yeah. Terus Sayyidina Umar, kayaknya saya mau bikin semuanya sholat tarawih biar berjamaah aja nih. Ya udah akhirnya itu pertama kali sholat tarawih berjamaah di zaman Sayyidina Umar, ke khalifahannya Sayyidina Umar. Sampai sekarang tarawih itu jadi kayak termasuk itu kan hukumnya kan cuma sunnah aja kan. Cuma tuh kayak semacam syiar Islam gitu. Kalau di negara Islam, kalau ada satu daerah gitu, kalau misal kampung tuh, kalau misalkan sampai walaupun dia hukumnya sunnah, kalau dia tidak menjalankan sholat sholat sunnah itu tarawih itu bisa dikenain hukuman itu. Kalau satu daerah. Kalau sholat tarawih tapi pas lagi sujud langsung headstand b-boy. Bocil yang banget. Jadi bam gitu deh. Asli. Pokoknya saf belakang udah paling bagor deh. Iya, udah. Telak. Geser-geser. Iya. Udah bawa super midi kremesin deh tuh, udah tuh. Kaki satu nyilang ke pantat yang sebelahnya dia pas duduk gini. Bocil tarawih. Udah gitu jadi Superman. Udah gitu nyarinya yang di sana 23 sampai 11 nih. Iya. Nah, itu 11 sama 23 sama aja, Joy. Sama aja. Betul tidak? Sama aja. Kalau 11 itu diambilnya dari pelajaran Nabi pernah mengerjakan 11 rakaat. Tapi di zaman Sayyidina Umar tuh dibikin 23 rakaat. Karena? Dilakukan. Ya, melihat dari pertimbangannya itu kan kalau setiap jadi khalifah tuh kan ada pertimbangannya. Ada ulama-ulama di zaman Nabi. Ini harus berapa rakaat kayak gitu-gitu. Akhirnya dibikin sholat tarawihnya 20 rakaat. Sholat witirnya ditutup 3 rakaat. Gue sih 23, gue maksudnya biar di rumah gabut, ya. Di rumah gabut. Ini kan habisin sampai witir ya. Iya. Jadi rumah tinggal tidur. Iya benar. Gak scroll handphone, udah nggak gitu. Bangun sahur juga lebih awal. Iya, maksudnya mikir di situnya. Bukan gue. Tapi mikir di situ coy, ada makna loh. Iya, tahu gue kok itu gue tahu. Maksudnya nggak sekedar 23 11 nggak gitu, ada maknanya. Iya. Di rumah lu tinggal ya udah tinggal ganti baju, tidur. Iya. Sahur lebih awal. Benar. Yang terpenting kan tidur adalah ibadah. Iya. Oh, ketiduran di bis itu ibadah tuh termasuk kayak itu kan ya. Iya kan orang di bulan puasa. Iya, di bulan puasa. Bulan puasa tiduran di bis capek sih, coy. Ya, tapi jadi ibadah nggak tuh? Dihitung pahala nggak maksudnya? Ya kalau niatnya untuk misalnya yang dimaksudkan itu kalau misalnya niat ibadah itu dihitung ibadah itu kalau dia niat lagi buat istirahat biar nanti bangun seger buat ibadah lagi. Nggak, gitu, ketiduran. Kok ketiduran? Kalau ketiduran ibadah nggak jatuhnya? Ketiduran. Ya, capek kita capek. Bahkan dalam suatu hadis tuh dalam satu mafhum hadis Nabi SAW tuh bahkan bilang bau mulutnya orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih wangi daripada minyak kasturi. Iya. Jadi ibaratnya Allah tuh senang sama bau mulut orang yang puasa gitu.
ketika baru puasa kan kadang-kadang mulut ke bau belakang kulkas kan. Iya. Mulut Asli. kalau ngomong kan. Iya. Nah itu di sisi Allah, dulu Nabi bilangnya minyak kasturi itu karena minyak yang paling wangi. Di zaman Nabi itu minyak yang terkenal itu kasturi. Jadi Nabi menganalogikan bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah lebih wangi daripada minyak kasturi. Artinya Allah tuh cinta gitu, seneng. Ya ibarat kayak kita kalau dicinta sama orang gitu kan. Ya biar kata bangun tidur bareng-bareng, jujur misalkan bau mulut juga tetap Jauh cinta. cinta. Oh, coy, berarti lu Ya, gitu ya. Enggak, tapi Iya beda lah. Ya kayak begitu. Jawab pertanyaan lu ketiduran tetap hitungnya ibadah. Iya. Kadang kan dia kan capek. Capek. Tidur, abis tidur tuh recharge energi. Iya, buat Kalau- dia. Kalau ketiduran terus dibangunin nih, misalnya mau sholat terus gini. Bandel gila. Atau lagi tidur nih, biasa di musola kan tidur ya, dari zuhur mau nyambung asar. Dia tetap gini ya, pakai kacamata bobo yang ada matanya, tapi tidur rasanya. Dosa gak? Biar nggak kegep buru. Biar nggak kegep buru. Kacamata Biar nggak kegep. Dosa gak? Dosa gak? Dosa ya cuy ya? Dosa lah. Dosa gila. Ngibulin. Atau lagi bangun tidur nih, udah sholat udah waktunya. Bangun, di ngorok-ngorokin. Dosa gitu sih. Iya bohongin, itu namanya Iya. bohongin. Iya, benar. Itu kalau tidur tuh nggak apa-apa. Tapi asal tidak melupakan kewajiban dia sebagai manusia. Benar. Bekerja, mencari duit, Iya. cari rezeki. Mm. Gitu. Jangan jadi pembenaran, coy. Bener, tapi emang gue secara nggak langsung tiap bulan Ramadan tuh emang segala sesuatu, semua lini tuh pasti diperlunak kayaknya dah. Kayaknya ya menurut gue. Contoh. Contoh kayak misalkan orang di salah satu kantor misalkan kalau ketiduran di bulan puasa kayak harap maklum gitu kayaknya. Oh karena lagi puasa Lagi puasa dia gitu. Tapi kalau Iya, puasa, kayak dimaklumin. Jam-jam rentan, jam 10 sih. Pagi ya? Iya. Justru gue juga pagi. Iya. Nah, lu lewatin itu udah lumayan seger tuh. Udah. Jam-jam Satu. rentan gue. Pas puasa jam 10. Enggak, kesannya dia. Apa? Kesannya dia. Tapi bener gak? Bener. Bener, Jam 10 bener. rentan. Bangun tidur tuh gue tuh. Tapi wudhu lagi seger. Iya. Kalau duha. Iya. Wudhu masuk 3 keluar 2. Wudhu pakai air brewah. Wudhu pakai sirup marjan. Baru tuh. Iya. Anaknya pada sekolah. Makanya coy, Waktu pagi. gue pernah lihat tuh coy waktu di Dubai Cinere jam 5 gini. Mana rezeki nih? Masa tunggu. Katanya lagi dibagi-bagi. Nggak boleh gila.